Nah, setelah kita dapat sitemapnya, yang ini Raja Grafindo ya. Kalau kita klik di sini, ini sudah ada ya satu ya produk Raja Grafindo. Nah, ini kalau kita klik di sini, ini akan muncul di sini ya. Kemudian ada selectornya. Kita diminta buat selectornya, yaitu apakah kita akan memasukkan gambar. Kita pilih ya nanti ya hasilnya, outputnya. Kemudian namanya, harganya, dan detail lainnya ya. Seperti penulis, kemudian juga mungkin ISBN-nya dan yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk ya. Kita buat selector ya. Yang pertama itu kita buat, kalau di sini depannya hanya seperti ini, berarti kalau kita klik ke dalam seperti ini ada detailnya ya. Nah, kita lihat strukturnya di sini ya. Ada nama, ada harga, kemudian ini ya. Mungkin ini tidak kita ambil ya. Ada kategorinya nih, ada gambarnya, kemudian juga ada deskripsinya. Nah, ini polanya seperti ini polanya. Nah, apakah sama pola yang lainnya juga seperti itu? Kita lihat ya. Nah, ternyata beda ya. Pola yang lain ininya beda ya. Ini ada sorted description ya. Ya, seperti ini. Ternyata berbeda polanya. Nah, ini deskripsinya hanya tulisannya long ya. Mungkin terlalu panjang mungkin ketika menginput. Nah, ini juga sama. Polanya sama ya. Jadi estimasinya nanti kalau kita scrap, ini pasti hasilnya akan berbeda ya. Tidak sesuai dengan kolom-kolom yang sudah kita buat ya. Karena ada perbedaan di dalam strukturnya. Di sini ada short description-nya. Yang tadi di awal tidak ada ya. Yang sini ya, tidak ada nih. Yang ini ada. Nah, yang awal ini. Nah, yang ini tidak ada shortnya. Ini langsung ke kategori. Ini estimasinya akan berbeda. Ya. Kalau kita ambil yang pola kedua, berarti nanti ada yang hilang, tidak ada rincian seperti ini. Rincian short description-nya nggak ada. Ya. Baik, saya ambil yang pertama saja ya, contohnya ya, strukturnya ya. Nanti akan di generalisir ya. Nanti akan berbeda kemungkinannya hasilnya. Baik, yang pertama saya akan buat link terlebih dahulu. Saya balik ke awal ya. Boleh di halaman kedua, boleh di halaman ke-1 ya. Kita buat linknya ya di sini seperti ini. Saya buat nama selektornya itu, selektor ID-nya ini link aja ya. Link, kemudian ini kita ganti tipenya menjadi link. Karena kita akan masuk ke dalam sini ya, untuk masuk ke detailnya. Nah, sekarang kita klik multiple, kemudian select, kemudian kita klik di sini. Ini ada linknya ya, terserah yang mana saja. Saya pilih yang di nama, kemudian saya klik lagi ini. Ini akan terpilih semua karena saya sudah pilih multiple di sini ya. Ini akan ke bawah. Ini maaf ya, internetnya loadingnya agak lama di sini. Ini tidak muncul buku-bukunya ini. Oke, setelah itu kita done selecting. Sudah terpilih ya. Ini ada nama di sini ya, elemennya ya. Kalau kita preview, ini akan bentuknya seperti ini. Ada link-linknya ya tuh, setiap bukunya. Kalau kita klik elemen, ini menampilkan mana yang tadi kita pilih. Oke, sudah selesai. Ini tetap ada di root parent-nya ya, foldernya ya istilahnya ya, atau mungkin utamanya di sini. Save selector sudah dapat ini ya. Ini ada di sini ada tipenya apa. Kita pilih multiple, parent-nya root, kemudian ada elemennya. Kalau kita klik di sini, kalau linknya masih ada di sini, ini akan muncul elemennya kelihatan ya. Data preview seperti yang tadi. Nah, ini. Kemudian ada ini secara globalnya nanti kalau sudah ada bila ada selektor yang lainnya. Nah, sekarang saya masuk ke dalam link, saya klik ya di mana saja. Ini sudah masuk ke link ya di sini. Kita tambahkan di dalamnya link itu ya, kita tambahkan hierarkinya dalamnya, kita ingin detailkan ya. Kita berarti masuk di sini ya.
Kita masuk ke link ini. Nah, ini seperti ini. Nah, dari sini ini ya, dari sini kita akan ambil nama ya, nama. Karena bentuknya teks nama ini, maka kita, dan kemudian cuma hanya satu di dalamnya nama itu, maka kita hanya klik ini saja ya, select, tidak usah pakai multiple. Kita pilih di sini, kursornya ke sini kan ya, klik, kemudian dan selecting. Nah, ini kan akan ada elemen H1 ya, heading 1 ya, ini yang ini. Kalau kita preview, di sini akan muncul namanya ya, judulnya. Oke, setelah itu kita klik Save Selector. Sudah dapat nama. Nah, sekarang kita akan ambil apa lagi? Kita add lagi selektornya. Misalkan kita ambil harga di bawahnya. Harga. Ini juga sama, teks saja. Kita pilihnya. Karena cuma satu, kita nggak usah pakai multiple. Langsung klik. Oke. Setelah itu kita done. Ini akan muncul di data previewnya ya, 99. Nanti ini akan bergabung dengan kolom sebelahnya ya, yang tadi nama title tadi ya, judul bukunya. Kemudian kita klik save. Oke. Nah, ini kategori di bawahnya kita ambil juga add selector, kita masukkan kategori. Sama seperti tadi. Ya. Kategorinya hukum. Kemudian kita klik done. Nanti akan muncul di sini hukum. Oke, setelah itu kita save selector. Setelah itu kita akan ambil apa lagi, yaitu deskripsi ya di bawahnya ya. Kita add lagi, kita ketik saja di sini. Sebetulnya apa saja ya judulnya. Tapi ini untuk kita kenal ini bagian mana ya. Kita kasih judul sesuai dengan kontennya saja. Kemudian select, kita pilih, boleh pilih di dalamnya ya seperti ini atau mau semuanya seperti ini. Kalau semuanya ini akan kena semua ya, yang ada di dalam kotak ini, deskripsi sampai bawah nih. Kemudian kita klik dan ya, karena cuma satu kita tidak usah pakai multiple. Kemudian kita save selector. Nah, ini sudah dapat seperti ini. Kalau tidak ada lagi, nah sekarang gambarnya ya, kita ambil gambarnya. Ini gambar ya, kita ketik gambar. Nah, sekarang tipenya bukan teks tapi image. Kita ambil gambarnya, ini ya. Nah, ini counter block ya. Ini. Kemudian kita klik dan ini ya. Setelah itu, karena gambar hanya satu, kita langsung saja ke bawah. Bila ada gambar yang lainnya, di template yang lainnya ya, di dalam struktur lainnya, di dalam produk lainnya, bila ada, kita ambil yang paling lengkap saja untuk template di selector ini. Karena hanya satu polanya, yang lain juga sama, maka kita klik save selector. Oke. Nah, ini yang gambar ini nanti dia bentuknya adalah link ya. Dia akan mengambil nanti ketika akan diekstrak itu, akan mengambil link gambar ini. Ketika kita linkkan dengan marketplace ataupun toko online kita, itu nanti gambarnya akan diambil langsung ke sini. Bila di data asalnya di Raja Grafindo itu hilang gambarnya atau berubah, ketika kita mau scrap, hanya beberapa menit mungkin ya kita scrap, ternyata beberapa menit kemudian berubah gambarnya, diganti oleh admin yang misalnya ya. Ini akan berubah juga sama. Yang penting di sini sudah sama ininya ya, elemennya nih sama. Oke. Kalau kita tampilkan secara global seperti ini ya. Ini ada nama, harga, kategori, deskripsi, gambar, source ya ini ya. Ya. Ini tergantung kita enaknya bagaimana. Oke. Setelah itu, setelah selesai semuanya, coba kita lihat ke atas ya. Di sini ada selector grab. Ini root yang tadi kita di awal ya. Nah, saya tambahkan link, kemudian selektornya, kemudian saya tambahkan detailnya ini, seperti ini. Ini adalah strukturnya, sitemap-nya ya, struktur sitemap-nya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara mengambil data ini sampai dapat semuanya?
Ini kan sampai dengan, kalau kita lihat di sini di linknya ya, ini sampai dengan 147. Nah, ini akan saya ringkas saja ya, karena kalau sampai dengan 147 ini akan memakan waktu beberapa menit ya. Saya setting aja sampai 3 lembar saja ya, 3 page saja ya, contohnya ya. Kita save sitemap. Oke, sekarang saya akan scrap. Ini defaultnya 2000 biarkan saja ya. Kalau semakin dipercepat ini khawatirnya nanti ada yang tidak terambil ya. Kalau apakah kecepatan internet, apakah mengambil datanya ya, khawatirnya tidak akan terambil semua datanya di websitenya ini, Raja Grafindo ini. Maka sekarang kita start scraping saja ya, langsung. Oke. Nah, ini akan muncul nanti dari page akhir ya. Bisa di sini ada keterangannya, page ketiga nih. Ini buku-buku yang di page ketiga ini. Nih, seperti ini. Dia akan muncul di sini, ada tanda jaring laba-laba lagi, seperti yang tanda apa namanya, simbol dari web scraper. Seperti ini. Nah, ini page ketiga, nanti akan pindah lagi nanti setelah selesai dari ini. Page ketiga, nanti page kedua sampai page ke-1 yang terakhir. Jadi dia dari belakang ke depan. Ya. Nah, ini pindah kedua tuh. Nah, ini yang kedua nih, page kedua. Ini dia akan menampilkan ya previewnya sampai dengan nanti page pertama. Ya, semakin banyak data yang diambil, semakin lama prosesnya seperti ini, gitu ya. Nah, ini page pertama sekarang diambil, ada 12 buku ya. Oke, ini sebentar lagi selesai. Oke, ini yang terakhir ya. Selesai, kita refresh di sini. Nah, ini refresh ini sebetulnya ketika berjalan pun masih bisa kita refresh ya. Sambil berjalan bisa kita refresh. Nah, ini hasil akhirnya nih. Ada web scraper, ada kolom-kolomnya ya. Bentuknya seperti Excel. Ini ada link gambarnya. Sampai bawah ya. Sampai ke bawah sini. Nah, sini. Ini sampai akhir 3 page ini. Nah, sekarang kita akan ekspor datanya ya, klik di sini. Nah, kemudian mau diambil dengan bentuk apa? Excel yang bentuknya XLSX atau CSV. CSV ini koma ya. Saya ambil yang Excel saja. Nah, saya ambil dengan bentuk Excel. Nah, setelah itu kita dapat ini Excelnya. Enable editing dulu ya. Nah, akhirnya kita sudah dapat. Nah, kita sudah dapat apa yang namanya, mungkin kita istilahkan dengan katalog ya. Katalognya dalam bentuk Excel atau data bentuk Excel ya. Nah, ini ada harganya ya. Dan ada kategorinya, ini apa kategorinya ya. Kemudian ada link gambarnya, deskripsi, ada link gambar juga ya. Ya, seperti ini. Ini deskripsi sepertinya beda-beda ya isinya kontennya ya. Ada yang lengkap, ada yang hanya sedikit ya. Nah, tapi ini seperti ini. Tuh. Kalau kita lebarkan, deskripsinya seperti ini. Ada. Jadi setelah dari sini, ini bisa kita masukkan ke template yang ada di marketplace seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, mungkin Blibli atau yang lainnya ya. Kemudian juga kita bisa masukkan ke toko online kita, web kita ya, web toko online kita ya. Nanti kalau misalkan di WordPress nanti ada fitur pluginsnya yang lain ya, yang bisa untuk mengambil data seperti ini. Nanti akan bisa langsung muncul seperti toko online ya. Kita seperti punya toko online, kita duplikat ya, kita duplikat di sana.
Oke, baik. Dari itulah cara bagaimana ya, contohnya menggunakan contoh dari Raja Grafindo. Nah, bila ada dari teman-teman ya, dari teman-teman yang ingin komen, silakan. Ada pertanyaan, silakan di komen saja. Atau mungkin ada usulan mau describe web yang mana ya, apakah di marketplace ataukah di web toko online ya, boleh silakan chat saja. Kalau misalkan saya ada kesempatan, mungkin saya akan coba untuk scrap apa yang teman-teman perlukan di dalam suatu web tersebut ya, apakah bentuknya data, bentuknya link, atau bentuknya seperti yang ini, yang tadi ya, jualan produk-produk ya, itu bisa kita ambil. Ataupun mungkin dalam suatu aplikasi ada yang belum ada fiturnya, itu kita bisa ambil dengan web scraper ya, seperti data-data mungkin di dalam perusahaan ya, yang kalau sudah menjadi admin biasanya bisa langsung masuk ke dalam, tapi mungkin saja ada fitur yang memang tidak lengkap, bisa kita akali dengan web scraper. Oke, itu saja, semoga bermanfaat. Silakan di-share, silakan subscribe ya, dan klik loncengnya ya, jangan lupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.